Selamat siang. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tepuk semangat. Semangat satu, semangat dua, mantap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, ikhwafillah, kita kembali belajar materi sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya Ustaz mau absen dulu. Kira-kira yang nggak hadir siapa aja nih? Pak Judi. Kenapa? Sakit. Azam. Muhammad Azam. Azam izin. Izin kemana? Lomba. Terus? Sudah. Berarti yang izin dua ya. Sisanya hadir semua ya? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita belajar di perpustakaan Husnul Khatimah untuk membahas materi tentang tokoh-tokoh mujaddid dan pemikirannya, ya. Menganalisis pemikiran dan kontribusi tokoh-tokoh pembaharu Islam. Jadi kita akan kerja kelompok. Kelompoknya ini ada 5 kelompok karena tokohnya ada 5. Satu siapa? Muhammad Ali Fasa. Kedua Jamaluddin Al-Afghani. Ketiga Muhammad Abdul. Keempat Muhammad Rashid Ridho. Kelima Muhammad Iqbal. Baik, sebelum kita mulai, tolong ketua kelas baca doa dulu. Rabbi zidna ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an. Rabbi zidna ilman nafi'an. Warzuqna fahman kamilan. Warzuqna fahman kamilan. Wa quwwatan fi dzakirah. Wa quwwatan fi dzakirah. Walhikni bis sholihin. Walhikni bis sholihin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk menentukan 5 kelompok ini, tolong berhitung dari 1 sampai 5. Nanti habis 5 kembali ke 1. Nah, nanti yang nomor 1 berarti kumpul sama nomor 1. Nomor 2 kumpul sama nomor 2. Azza dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 1. Terus? 3. 4, 5. 2, 1. 5, 1, 2, 3, 4. ya. udah, 5. Nah, 2. udah ingat ya? 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 5 ketemu 5. Dan kelompok 1 materinya tentang Muhammad Ali Fasa. Tolong rangkum biografi singkatnya dan pemikirannya. Biografi singkat dan pemikirannya. Lahir di mana? Sekolah di mana? Pemikirannya apa? Ya. Bisa dipahami? ya bisa. Baik. Tadi kelompok 1 Azka ini. Ya, yang tadi nomornya nomor 1 ikut aja. Kelompok 2 materinya Jamaluddin Al-Afghani. 3 Muhammad Abduh. 4 Rashid Ridho. 5 Muhammad Iqbal. Silakan, kita akan keluar cari referensi baik di buku paket maupun referensi yang lainnya. Intinya di sini ada banyak buku ya. Silakan dimulai dari Muhammad Ali Fasa. Ya. Tanya Ustaznya. nanti kita hasilnya kita presentasikan.
Umat Islam terjerumus ke dalam perang. Itu presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku tim 1 ingin mempresentasikan sebuah rangkuman yang berisi tentang biodata diri Muhammad Ali Pasha selaku pembaharu Islam. Kepada Azka Abdullah Siddiq dipersilakan untuk memulai presentasi. Sebentar, audiens. Jadi antum masing-masing merangkum ini, ya. Jadi kelompok yang dipresentasikan antum merangkum di sini. Jadi setiap orang satu lembar. Siap. Oke? Dibagikan. Poin A, biografi Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Kepala pada tahun 1765 Masehi. Ia tumbuh di keluarga yang kurang mampu, namun berkat kecerdasannya beliau bisa menghadapi semua masalahnya. Setelah dewasa, ia bekerja sebagai pemungut pajak. Oleh karena kecakapannya dalam bekerja, Muhammad Ali Pasha sangat disayangi oleh gubernur dinasti Turki. Ia pun diangkat sebagai menantu oleh gubernur tersebut. Kemudian, ia ditugaskan sebagai wakil perwira dan pemimpin pasukan militer. Kemudian, beliau pergi ke Mesir bersama pasukannya untuk menyerang pasukan Napoleon yang berasal dari Perancis. Akhirnya, pada tahun 1801 Masehi, pasukan Napoleon berhasil diusir dari Mesir. Setelah itu terjadi kekosongan kekuasaan di Mesir. Muhammad Ali Pasha berinisiatif untuk mengisi kekosongan kekuasaan tersebut. Namun, ia harus bersaing terlebih dahulu dengan Khurshid Pasha yang datang dari Istanbul. Akhirnya, Muhammad Ali Pasha berhasil memenangkan persaingan tersebut dan menjadi gubernur Mesir pada saat itu. Kemudian pemikirannya bagaimana? Baiklah, pemikiran Muhammad Ali Pasha, dia menandai awal mulanya dimulainya pembedaan atau diferensiasi antara struktur politik dan keagamaan di Mesir. Salah satunya adalah bidang kemiliteran. Pada tahun 1815 Masehi, Muhammad Ali Pasha mendirikan sekolah militer pertama di Mesir. Muhammad Ali Pasha mengimpor persenjataan dari Jerman dan Inggris dan angkatan militer Mesir dilatih berdasarkan An-Nizam Al-Jadid atau peraturan baru. Kedua, bidang ekonomi. Sebuah negara harus memiliki ekonomi yang kuat agar bisa membiayai segala pembaruan bidang militer. Yang berkaitan dengan militer, untuk meningkatkannya Muhammad Ali Pasha memperbaiki sistem irigasi agar hasil pertanian meningkat. Selain itu, ia membangun sistem irigasi baru yang berasal dari India dan Sudan. Lalu di bidang pendidikan. Di pendidikan dan ilmu pengetahuan, Muhammad Ali Pasha memiliki perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan, didirikan juga sekolah-sekolah dan juga mengirim pengajar ke luar negeri, serta mengadakan program penerjemah buku-buku Eropa ke dalam bahasa Arab. Sudah. Baik, ada pertanyaan nggak untuk kelompok 1 berkaitan dengan tokoh Muhammad Ali Pasha? Ini Ali Pasha nih. Ini tokoh beliau. Beneran? Beneran? Ada pertanyaan? Cukup? Baik, kita tepuk jempol buat kelompok 1.
Oke, kamu di mana? Marvelous. Jempol 1, Jempol 2. Mantap. kelompok 2, silakan. Allah Akbar. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Jamaluddin Al-Afghani. Siap. Kepada teman-teman dipersilakan. Biografi Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkapnya adalah Sayyid Muhammad bin Sardar Al-Husain atau dikenal juga sebagai Sayyid Jamal ad-Din Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani menguasai ilmu keagamaan, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Jamaluddin Al-Afghani pernah menuntut ilmu di India selama 1 tahun. Di India, dia mempelajari ilmu pengetahuan melalui metode modern. Dari India, Jamaluddin Al-Afghani melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah itu, ia pulang ke Kabul, Afghanistan pada tahun 1864 Masehi. Jamaluddin Al-Afghani diangkat menjadi penasihat Sir Ali Khan dan beberapa tahun kemudian dia akan menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azhar Khan. Akan tetapi adanya intervensi Inggris membuat Jamaluddin Al-Afghani meninggalkan Kabul dan pergi ke Mekah. Pihak Inggris menganggap Jamaluddin Al-Afghani sebagai tokoh berbahaya karena pemikiran-pemikiran pembaruannya. Oleh karena itu pergerakannya terus diawasi oleh pihak Inggris. Jamaluddin Al-Afghani wafat pada tahun 1897 Masehi di Istanbul, Turki. Yang kedua yaitu pemikiran-pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani pernah menerbitkan jurnal Al-Urwah Al-Wusqa. Jurnal tersebut dikenal sebagai jurnal anti kolonialisme yang mengecam keras bangsa Barat. Jurnal ini pun membangkitkan perlawanan dunia Islam terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Jamaluddin Al-Afghani juga menganjurkan pembentukan suatu ikatan politik berupa gerakan Pan-Islamisme. Perjuangan Pan-Islamisme antara lain yaitu perjuangan menentang sistem pemerintahan yang sewenang-wenang dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah seperti yang diajarkan dalam Islam. Yang kedua, perjuangan menentang kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat sehingga negara-negara Islam dapat memperoleh kemerdekaan dan membangun kekuatan bersama. Selain membangkitkan semangat persatuan, Jamaluddin Al-Afghani juga membagikan semangat nasionalisme di negara-negara yang berakhir di dunia. Karya-karya Jamaluddin Al-Afghani antara lain bab Baya'ulu Ilaihi Amar Al-Muslimin yang membahas tentang sesuatu yang melemahkan umat Islam, Makidah Asyariyah yang menjelaskan tentang ibu muslihat para orientalis, Risalah fi Arad Al-Masih Al-Riyah, Risalah untuk menjawab orang Kristen, dan dia Al-Fafiqain, hilangnya timur dan barat. Mungkin sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk mantap. Jempol 1, Jempol 2. Mantap. Ada pertanyaan? Tidak ya? Dilanjut kelompok 3. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Beliau memiliki seorang paman bernama Syekh Darusi Qadir yang merupakan ulama sufi dari tarekat Syaziliyah. Pada tahun 1866, Muhammad Abduh berangkat ke Mesir, Kairo untuk belajar di Al-Azhar. Di sana beliau berguru kepada seorang syekh yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Di bawah pembelajaran beliau menerima dorongan dari guru beliau yaitu Jamaluddin Al-Afghani untuk mengintervensi bangsa Barat di negeri mereka, Mesir, dan mewujudkan persatuan umat Islam. Lanjut pemikiran beliau. Pertama, kemunduran umat Islam disebabkan paham Jumud. Jumud adalah keadaan membeku atau statis sehingga umat tidak mau menerima keluhan Muhammad Abduh. Menjelaskan bahwa sikap Jumud itu berasal dari orang Arab yang merebut puncak kekuasaan politik dunia Islam.
Tujuan mereka adalah membutuhkan umat Islam dari perihal ilmu pengetahuan agar tetap bodoh dan mudah dikuasai. Yang kedua, bidang ijtihad. Muhammad Abduh menyatakan bahwa ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Sebaiknya ajaran-ajaran tentang kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum yang tidak terperinci. Ajaran tentang kemasyarakatan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan buka pintu ijtihad. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Ada. Tepuk mantap. Jempol 1, jempol 2. Mantap. Ya, kita berdua dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan biografi Muhammad Rashid Ridho yang akan dibacakan oleh Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho. Ia lahir di Al-Qalamun, Lebanon pada tahun 1865 Masehi. Ia bersekolah di Madrasah Al-Rasyidah untuk mempelajari ilmu berhitung, bahasa, ilmu dan bahasa Arab, dan ilmu agama. Saat berusia 18 tahun, Rashid Ridho melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Watuniyah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Hussein Al-Bisri. Salah satu pemikiran Syekh Hussein Al-Bisri yang mewakili gagasan kembar dari Muhammad Rashid Ridho itu satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh umat Islam untuk mencapai kemajuan adalah dengan memadukan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Muhammad Rashid Ridho merupakan pengikut syariat. Jangan memutuskan seorang guru akan menimbulkan sikap statis dan pasif. Rashid Ridho wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1939 Masehi. Pemikiran. Satu, bidang keagamaan. Menurut beliau, umat Islam mengalami kemunduran karena tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga menyatakan bahwa Islam itu sederhana sekali, baru yang terkait dengan ibadah maupun muamalah. Menurutnya, jihad diperlukan hanya untuk masalah yang terkait dengan masyarakat. Jihad dapat menggunakan terhadap ayat Al-Quran dan hadis yang tidak mengandung arti tegas. Jihad juga dapat digunakan terhadap berbagai permasalahan yang tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Dua, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Beliau memiliki perhatian besar terhadap kemajuan dan kemajuan teknologi dan peradaban dalam pengetahuan. Rashid Ridho menginginkan agar berbagai ilmu pengetahuan masuk ke dalam lembaga pendidikan Islam lalu dibentuklah lembaga pendidikan Al-Dakwah wa Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Sudah. Cukup sekian. Ada pertanyaan? Tepuk mantap. 1, jempol 1, Jempol 2. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Muhammad Iqbal. Bismillah. Muhammad Iqbal lahir di India pada tahun 1877 Masehi. Beliau dikenal sebagai sastrawan, filsuf, dan tokoh pembaruan Islam di India serta Pakistan. Beliau juga pernah menempuh pendidikan doktoral di Universitas Cambridge. Hal itu menyebabkan Muhammad Iqbal menguasai pemikiran Eropa. Dalam kesusastraan Urdu, Muhammad Iqbal merupakan salah satu tokoh penting. Karyanya yang paling terkenal adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Muhammad Iqbal wafat di Lahore, Pakistan tahun 1930 Masehi. Muhammad Iqbal mengemukakan 3 faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Di antaranya
kehancuran Baghdad sangat mempengaruhi peradaban umat Islam karena Baghdad berperan sebagai pusat politik. Kedua, umat Islam terjerumus ke dalam paham paralelisme. Oleh karena itu menyebabkan umat Islam bersikap jumud. Yang ketiga, hilangnya semangat ijtihad menyebabkan kegagalan umat Islam dalam mengikuti perkembangan modernisasi. Cara yang dilakukan Muhammad Iqbal mengatasi kemunduran umat Islam. Yang pertama, umat Islam harus membangkitkan kembali tradisi keilmuan secara konsisten, dapat menerapkan konsep dinamisme Islam. Kedua, tidak menutup pintu ijtihad karena hukum Islam tidak bersifat statis tetapi dinamis. Yang ketiga, intisari hidup adalah gerak. Oleh karena itu, umat Islam harus bangkit dan menciptakan dunia baru. Sekian dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Enggak. Sebenarnya ada. Ya udah. Tepuk mantap. Satu. Jempol dua. Mantap. Alhamdulillah presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 5 luar biasa. Cukup rinci apa yang sudah disampaikan. Kemudian tadi Ustadz bekalin ini satu orang. Silakan ini sharing dengan kelompok yang lain untuk melengkapi semua kolom dari rangkuman tokoh para pembaharu Islam. Ya, ini PR karena waktunya tidak cukup. Jadi diusahakan minggu depan dikumpulkan. Baik, ada beberapa hal mungkin yang tadi disampaikan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Beliau menyerukan pan-islamisme. Nah, ada yang tahu pan-islamisme apa? Islam. Ya, betul. Tadi apa? Persatuan Islam sedunia. Jadi beliau merasa prihatin ketika terjadi kolonialisme, imperialisme orang-orang barat yang menjajah negeri-negeri Islam. Maka beliau menyerukan pan-islamisme, persatuan Islam, agar Islam tidak dijajah seperti keadaan di zaman beliau tersebut. Ya, dan beliau menyerukan juga perlawanan kepada para kolonialisme, orang-orang negara-negara barat yang menjajah negara Islam. Kemudian ada yang menarik yang disampaikan oleh Muhammad Abduh, bahwasanya umat Islam itu mundur karena jumud. Apa itu jumud? Yang tahu? Ada? Ya. Jumud tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Ya. Dia tidak mengikuti kemajuan zaman. Pokoknya mempertahankan tradisi. Seperti contoh, tidak mau sekolah ke madrasah karena di zaman Nabi nggak ada madrasah, gitu ya, atau nggak ada sekolah SMP, SMA. Nah, ini jumud seperti ini. Jadi sekolah itu perlu dan wajib bahkan ya dalam Islam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Kemudian Muhammad Iqbal juga mengatakan sebab umat Islam mundur itu karena fatalisme. Ada yang tahu fatalisme apa? Najib. Menyebabkan umat Islam hanya pasrah pada nasib. Nah, itu. Fatalisme itu pasrah dengan takdir. Saya udah begini keadaannya. Ya. Sekolah, kuliah tinggi-tinggi, polisi udah ada, pejabat udah ada, mau ngapain lagi? Udahlah, seadanya kayak gini ya. Itu namanya fatalisme, pasrah dengan keadaan. Dan ini kata Muhammad Iqbal sebab kemunduran. Fatalisme ini sebab kemunduran umat Islam. Dan Muhammad Ridho menyerukan agar kembali ke ajaran Al-Quran dan Sunnah yang sesuai. Karena di antara sebab kemunduran umat Islam adalah banyaknya paham-paham khurafat. Khurafat, tahayul, ya. Kemudian syirik dan lain sebagainya. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham? Alhamdulillah. Baik, mohon nanti ini dikerjakan di
asrama ya, PR dikumpulkan minggu depan. Gak ada yang tanya? Kalau nggak ada kita akhiri doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.